Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah mempertemukan kita di suatu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis silaturahmi. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan bahwasanya silaturahmi adalah ibadah yang sangat mulia. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, di antara ciri-ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Orang-orang yang menyambung silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, di antara yang beliau sampaikan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Oleh karenanya kita harus menyadarkan dalam diri kita bahwasanya pertemuan-pertemuan seperti ini adalah ibadah yang mulia, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tetapi berkumpul, saling menanyakan sebagaimana tadi kata Pak Hatta, saling bertanya, saling mencari tahu kabar-kabar saudara. Ini adalah ibadah yang mulia, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang macam-macam syirik kecil ya, terus terang saya juga berduka dengan wafatnya orang tua kita ya. Wafatnya orang tua kita ya, yang sebelumnya kedengaran tidak ya? Kedengaran. Ya. Yang alhamdulillah sebelumnya kita sempat bertemu dengan beliau ya. Dan demikianlah ya, bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin, seluruh yang berjiwa. Dan ini dalam bahasa Arab adalah kaidah keumuman, bahwasanya siapa yang bernyawa tidak pandang bulu apakah tua ataukah muda, ataukah kaya ataukah miskin, terkenal tidak terkenal ya. Selama dia berjiwa, suatu saat dia akan merasakan kematian. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang melampaui dari 70 tahun. Kita semua sedang berjalan menuju satu titik poin yang sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. Sesungguhnya engkau berjalan menuju Rabbmu dan pasti bertemu dengan Rabbmu. Intinya kita semua dalam antrian menuju titik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu siapa yang di depan ataupun siapa yang di belakang. Tapi kita semua sama-sama ngantri menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini hanyalah ujian. Barang siapa yang bisa lulus dalam ujian ini dengan membawa amal saleh yang banyak, maka dialah yang sukses di akhirat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sukses yang terbaik adalah masuk surga dan selamat dari neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan atau perhiasan yang menipu. Oleh karenanya, kesuksesan yang sejati adalah sukses di akhirat. Percuma seorang sukses di dunia, namun di akhirat dia tidak sukses. Percuma di dunia dia membangun istana yang tinggi, istana yang hebat, istana yang besar, tapi di akhirat dia tidak punya istana. Kalau seorang bisa menggabungkan dua-duanya, sukses dunia dan akhirat, maka ini yang terbaik. Tetapi ingatlah, kesuksesan yang sejati adalah sukses di akhirat. Nah, orang tua kita telah meninggal dunia, tidak ada yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk beliau kecuali mendoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah beliau, ya, rahimahullah taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita yang akan kita singgung pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang contoh-contoh syirik kecil, ya. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, waktu saya membahas tentang tafsir ayatul kursi, saya sempat menyinggung tentang syirik-syirik besar. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung syirik-syirik kecil. Meskipun namanya syirik kecil, tapi para ulama menyebutkan dia juga dosa besar. Hanya saja disebut syirik kecil sebagai pembeda dengan syirik besar. Ada bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Namun dua-duanya berbahaya dan dua-duanya merupakan dosa besar. Dan seorang kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terbebaskan dari syirik besar dan syirik kecil, maka dia orang yang sangat beruntung. Meskipun dia mungkin melakukan dosa-dosa yang lain. Sebagaimana dalam hadis, ya, dari kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini dalil bahwasanya seorang yang bisa membersihkan dirinya dari syirik besar dan seluruh syirik-syirik kecil, maka dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW berkata, ya, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab seorang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin terjerumus dalam dosa-dosa, tetapi kalau dia bisa terbebaskan dari dosa syirik besar maupun kecil, maka dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Maka seorang semakin meningkatkan kualitas tauhidnya sehingga bersih murni dari syirik besar dan juga syirik-syirik kecil, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, bertemu dengan Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengenal bentuk-bentuk syirik-syirik kecil. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi aku mengenal jenis-jenis keburukan agar aku bisa menghindarinya. Man lam ya'rifil syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan dia tidak mengenal keburukan, dikhawatirkan dia terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan mengenalkan bentuk-bentuk keburukan, itu bentuk-bentuk syirik-syirik kecil, agar kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari syirik-syirik kecil tersebut. Syirik kecil yang pertama yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah beribadah kepada Allah karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Rasulullah SAW, "Ar-riya." Itu seorang beramal supaya dilihat oleh orang lain, diakui oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Dia beribadah bukan karena Allah, tetapi hanya ingin mencari secercah dunia agar disanjung, dihormati dan diakui oleh masyarakat. Padahal ibadah tersebutlah ibadah yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dilihat oleh orang lain. Ini namanya riya, dan ini syirik kecil. Dan ini menggugurkan amal soleh seorang hamba. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aku khawatirkan menimpa kalian." Artinya apa? Kepada orang-orang soleh. Karena penyakit ini bukan menimpa para pelaku maksiat, bukan menimpa orang yang suka minum khamar, yang suka berzina. Mereka para pelaku maksiat, apa yang mereka banggakan? Justru penyakit ini menimpa orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin puasa sunnah, yang mungkin sering umroh, sering hajian. Mereka inilah yang rawan untuk terkena penyakit riya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi,
syirik yang samar. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. Contohnya, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dia salat. Ada orang sedang perhatikan dia salat, maka dia bagus-baguskan salatnya. Ada seorang imam yang mungkin kalau salat maghrib biasanya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Namun begitu dia tahu ternyata di makmumnya mungkin ada pejabat, mungkin ada bupati, maka dia baca surat ayat rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Supaya apa? Supaya dipuji, oh bacanya bagus, bacanya panjang. Ini di antara contoh riya. Oleh karenanya seorang ya tatkala dalam salatnya senantiasa membaca firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Ini ikrar dari dirinya. Bahwasanya Allah, saya beribadah semata-mata mencari keridhaan-Mu, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dan Nabi SAW waktu berhaji, dalam haji wada, beliau berkata, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku ya Allah, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Saya tidak berharap pujian manusia dan saya tidak berharap sanjungan manusia. Kenapa? Karena ibadah-ibadah seperti haji, seperti umrah, ini ibadah-ibadah yang sangat rawan untuk kita pamerkan kepada orang lain. Kita ingin orang lain semua tahu bahwasanya kita sudah berhaji. Kita ingin semua orang lain tahu bahwasanya kita sudah umrah. Kalau perlu kita upload di Facebook, kalau perlu kita sebarkan. Ya. Kalau ternyata niat kita tidak beres, ya, niat kita hanya sekedar mencari sanjungan, ya, untuk diakui, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya ada hadis yang sangat mengerikan dalam Sahih Muslim tentang kisah 3 orang yang riya, yang Allah masukkan dalam neraka jahanam. Ya, kata Nabi SAW, ya, awal man tusa'aru bihimun nar salata. Ada 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buat mereka. Yang pertama, rajulun ustushhid. Kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian disidang oleh Allah, dihadirkan di hadapan Allah. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kalau Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berjihad ini, tentunya seperti kekuatan, keberanian, kepandaian menggunakan senjata misalnya. Fa'arafaha, dia pun ingat seluruh nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau diakui sebagai seorang pemberani. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala waktu berbicara dengan orang tersebut, kata Allah, "Wa qad qil," dan telah dikatakan, tujuanmu ya untuk berjihad supaya dikatakan pemberani sebagai pahlawan dikabulkan. Allah berikan kau terkenal sebagai jagoan, sebagai pemberani. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini sehingga digeret di atas wajahnya lantas dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang orang kedua yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang belajar agama. Ini ustaz ya, ustaz yang disiksa ya. Jadi dia belajar agama, dia mengajarkan ilmu agama, dia mengajarkan Al-Qur'an, tetapi niatnya tidak benar. Maka Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah tanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, wahai sang ustaz, wahai orang alim? Kecerdasan, mudah menghafal Al-Qur'an, mudah menghafal hadis, pandai berorasi. Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku mengajarkannya kepada orang-orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari." Tetapi kau mengajarkan Al-Qur'an, kau belajar ilmu agama supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikenal sebagai ahli baca Quran telah dikabulkan. Orang yang ketiga, rajulun ata'ahu Allah min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, orang dermawan. Allah berikan kepada dia segala bentuk harta, ya. Apakah mobil mewah, apakah rumah mewah, dia punya harta. Uang, emas dan dinar dan dirham. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, dengan harta yang berlimpah ruah? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Artinya, ada orang ingin bangun masjid saya bantu, ada orang ingin
bangun pondok saya bantu, segala jalan kebajikan saya berinfak karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai dermawan, sebagai seorang dermawan wa qad qil, dan telah dikabulkan. Memang kau di dunia dikenal sebagai orang yang dermawan. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua mengingatkan kepada kita agar kita tatkala beribadah berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk ikhlas, tidak berharap sanjungan manusia. Ya, yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu kita melakukannya. Sebagian para ulama mengatakan, latihlah diri kita untuk qanaah bahwasanya apa yang kita lakukan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berharap diketahui oleh orang lain. Kita boleh menyiarkan ibadah kita kalau ada masalah. Kita boleh menyiarkan ibadah kita kalau ada masalah, bukan untuk dipuji. Contohnya supaya agar orang-orang mengikuti kita, agar orang termotivasi untuk melakukan ibadah. Boleh kalau demikian niatnya. Tetapi kalau niatnya ingin memotivasi orang lain sekaligus riya, ini tidak boleh. Ustaz, saya ingin mengupload umroh saya. Boleh, niatnya apa? Ingin memotivasi teman-teman saya yang belum umroh sekaligus supaya saya pamer. Ya, kalau sekaligus ini bahaya, tidak boleh. Kalau sekedar motivasi tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ya, tetapi kita latih diri kita agar tatkala kita melakukan amal soleh, tidak usah kita cerita sama orang lain, cukup Allah yang tahu, maka itu lebih selamat bagi kita dari penyakit-penyakit riya. Ya. Ini contoh syirik kecil yang pertama, beribadah hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disanjung, hanya karena ingin diakui, ya, maka dia telah melakukan riya. Kenapa? Tatkala itu dia bukan hanya berharap dari Allah, tapi dia berharap dari manusia. Makanya tatkala di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala dalam Musnad Imam Ahmad, Allah berkata kepada orang-orang yang riya tatkala mereka mengharapkan imbalan dari Allah, tatkala mereka mengharapkan pahala dari Allah, kata Allah, idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian mengharapkan pujian mereka. Cari pahala sama mereka. Cari balasan. Masa enggak ada, kata Allah, sama mereka. Kan waktu dulu salat, ibadah, puasa ingin pujian mereka. Maka sekarang di akhirat cari pahala dari mereka. Kemudian kata Allah, hal tajiduna indahum jazaan. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Jawabannya tidak ada. Maka nasib orang yang dia menderita, ya. Di akhirat dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan dia adalah mencari pujian manusia. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk-bentuk syirik kecil, ya, adalah memakai jimat-jimat, ya, memakai jimat, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra dan jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa memakai jimat merupakan kesyirikan? Karena syariat tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab keberhasilan. Justru kalau kita perhatikan tentang syariat kita dapati Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal. Tatkala kita keluar rumah ingin bekerja untuk mencari kemaslahatan dunia atau akhirat, kita diajarkan berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Doa yang sangat indah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada perubahan dari keburukan menjadi kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita masuk pasar, kita masuk rumah, keluar rumah, ya, mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, sampai mau berhubungan dengan istri, kita pun diajari untuk berdoa. Supaya apa? Senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jimat ini memalingkan hati ini seluruhnya. Seorang ketika pakai jimat, ada jimat supaya laris dagangannya, jimat supaya berani, jimat supaya kebal, tawakalnya kepada jimat. Tawakalnya kepada jimat. Seorang kalau ingin berdagang, kemudian dia pas keluar rumah lupa jimat pelarisnya, dia balik pulang ke rumah. Kenapa? Jimat pelarisnya apa? Ketinggalan. Akhirnya hatinya tidak bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada jimat tersebut. Inilah rahasia kenapa jimat itu merupakan perbuatan syirik, ya, dan dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena tatkala ada beberapa orang datang kepada Nabi ingin membaiat Nabi SAW, menyatakan Islam. Nabi membaiat sebagian, ada satu orang Nabi tidak mau baiat. Kata mereka, kenapa Rasulullah kau tidak baiat si fulan? Karena dia punya jimat di pinggangnya. Dia pakai apa? Jimat di pinggangnya. Rasulullah SAW juga pernah bertemu dengan seorang pakai jimat. Rasulullah SAW bertanya, "Mahdi, apa yang kau pakai ini?" Dia mengatakan, "Minal wahinah." Ya Rasulullah, saya pakai karena saya untuk menolak penyakit lemah, ya. Kata Rasulullah SAW, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Cabut itu jimat.
karena dia tidak akan menambah kepada dirimu kecuali semakin kelemahan. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kalau kau meninggal sementara jimat itu ada pada dirimu, kau tidak akan beruntung selamanya, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jimat ini benar-benar mengganggu hati seorang yang seharusnya Allah ingin kita bertawakal kepada Allah, dibuat kita bertawakal kepada jimat-jimat. Jadi masalah para hadirin, kita dapati banyak kiai jualan jimat, ini masalah. Jadi jimat diperjualbelikan, bahkan jual dengan mahal. Sebagian orang sempat beli jimat pada ini semakin membuat orang-orang banyak terjerumus dalam kesyirikan. Dan saya sering sampaikan, orang-orang di tanah air kita ini terkadang memiliki ilmu-ilmu yang aneh-aneh, jagoan jimat ini jimat itu, tapi ya apa manfaatnya buat Islam? Apa manfaatnya? Apakah menjadikan mereka semakin pemberani? Apakah menjadikan mereka semakin kuat di hadapan orang-orang kafir? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Justru jimat-jimat tersebut semakin melemahkan mereka. Mereka banyak yang sakti, namun tidak ada faedahnya dalam urusan Islam, ya. Bahkan sebagian mereka menggunakan jimat-jimat tersebut untuk menyerang orang Islam sendiri. Oleh karena perhatian terhadap Subhanahu wa taala, di antara syirik kecil yang hendaknya kita jauhi adalah jimat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu pakai jimat, Allah akan menjadikan dia bertawakal kepada jimat tersebut. Ini di antara hukuman bagi orang pakai jimat, hatinya dijadikan bertawakal kepada jimat sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara bentuk kesyirikan. Di antara bentuk syirik yang kecil yang lain, ya, adalah tatoyur. Tatoyur atau tiara adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau pemandangan tertentu atau hewan tertentu atau angka tertentu. Ini namanya tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial. Dan ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW, di zaman orang-orang musyrikin Arab. Dahulu orang-orang musyrikin Arab, ya, tatkala mereka hendak bersafar atau hendak mereka melakukan kegiatan, mereka pergi menuju burung tertentu. Mereka pergi menuju burung tertentu. Karena tatoyur diambil dari kalimat ta'ir, artinya burung. Kemudian mereka usir burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Sehingga mereka mengkaitkan maju atau mundurnya mereka dengan perbuatan burung tersebut. Seakan-akan mereka mengkaitkan nasib sial dengan burung tersebut. Sehingga jadilah istilah namanya at-tatoyur, yaitu mengkaitkan nasib sial dengan burung. Rasulullah SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ketahuilah bahwasanya mengkaitkan nasib sial dengan burung adalah kesyirikan, Dan berkembang bukan cuma itu saja, ya. Di zaman orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka juga percaya dengan kalau ada burung hantu datang, itu menunjukkan nasib sial kepada rumah yang disinggahi oleh burung hantu tersebut. Kemudian juga mereka meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial. Oleh karena Nabi SAW bantah dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, la hamma wa la safar. Tidak ada kesialan dari burung hantu dan tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Jadi sehingga kalau ada burung hantu dihinggap di rumah mereka anggap berarti ada orang yang akan sakit atau ada orang akan meninggal dunia, ya. Ya, apalagi dua burung hantu kemudian singgah saling berbicara burung hantu tersebut, ini bahaya kata mereka. Padahal tidak ada kaitannya burung hantu tersebut dengan nasib sial seseorang. Demikian juga wala safar, tidak ada nasib sial berkaitan dengan bulan Safar. Syariat mengajarkan tidak ada kesialan berkaitan dengan waktu. Semua waktu tidak ada waktu sial. Tidak ada tempat sial, tidak ada dalam syariat. Yang ada syariat mengajarkan sial itu berkaitan dengan maksiat. Barang siapa yang bermaksiat maka siap-siaplah untuk sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian pasti karena ulah perbuatan kalian. Musibah tersebut umum, apakah dibuat gelisah, apakah sakit, ya, apakah sulit dalam masalah ekonomi, susah dalam bisnis, dan semuanya itu berkaitan dengan maksiat yang kita lakukan. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali akibat maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya, kesialan hanya berkaitan dengan maksiat. Barang siapa yang bermaksiat, maka siap-siaplah dia tertimpa dengan kesialan. Maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesialan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, maka tidak pernah diajarkan dalam Islam. Dan ternyata keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tersebut masih menjalar di sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Ya, kita dapati sebagian orang takut dengan angka 13, ya. Ini tidak tahu dari mana ini
kayaknya dari orang-orang kafir, dari orang-orang barat sana. Takut dengan angka 13, maka tidak ada namanya apartemen lantai 13, ada tidak? Saya rasa tidak ada. Orang takut ya. Kursi pesawat nggak ada kursi nomor berapa? 13. Pasti loncat, pasti loncat. Ada enggak? 13. Iya. Padahal tidak ada bedanya antara 12 dengan 13. Apa bedanya? Cuma tambah 1 kurang 1. Tidak ada bedanya. Nah, bagaimana kalau ada anak nomor 13, anak sial nomor 13? Ini kita di zaman modern seperti ini dan sangat tidak logis angka 13 tersebut, bahwa angka 13 mendatangkan kesialan, tapi banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya ya. Bahwa angka 13 angka yang, dan ini syirik. Ini tidak boleh main-main ya. Rasulullah SAW datang mengajarkan akidah yang benar. Kenapa orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masalah keyakinan. Kita tidak boleh sembarang berkeyakinan dalam Islam. Yang meyakini angka 13 angka sial, syirik kata Nabi SAW, tidak boleh. Jangan dianggap sepele. Maksud kenapa dipermasalahkan? Oh, ini masalah karena Allah ingin kita bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar. Ya. Bukan orang-orang dipersalahkan oleh Allah, bukan karena orang Nasrani, bukan karena akhlak mereka dikafirkan oleh Allah, tapi karena salah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak pernah menjadikan angka 13 sebagai angka sial. Nah, kemudian kita berkeyakinan angka ini adalah angka yang sial, maka ini tidak diperbolehkan. Contohnya yang terjadi juga di kalangan masyarakat kita, seperti misalnya seorang keluar dari rumahnya, tahu-tahu dia terkena beolnya burung merpati, maka dia tidak jadi kerja baru keluar rumah, kena beolnya burung merpati. Padahal burung merpati juga tidak sengaja ya, dia tidak tahu juga ya. Sampai ada yang sempat protes waktu dibeolin burung merpati, dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas, kenapa kepala saya yang kau pilih hidup ini? Bumi ini apa luas, kenapa harus saya ini dibeolin? Burung tidak mengerti ya. Dan itu hanya sekedar kebetulan. Kita di Madinah banyak sekali burung merpati, dan saya beberapa kali terkena kotoran burung merpati. Kenapa? Burung nggak boleh dibunuh. Burung merpati bebas terbang, tidak ada yang, jangankan untuk bunuh, untuk ditakuti dilarang oleh syariat di kota Madinah, karena tidak boleh kita menakut-nakuti hewan. Makanya burung banyak terbang, dan sering kadang-kadang kita keluar kemudian terkena kotoran burung merpati, dan tidak ada pengaruhnya dengan nasib sial sama sekali. Lakukan aktivitas dan tidak ada masalah. Saya pernah ketemu juga dengan seorang di Madinah, membantu orang Indonesia, tidak punya kerjaan, terus minta tolong sama saya, Ustaz, tolong carikan saya kerja. Maka saya carikan teman saya menjadi majikan barunya. Nah, ini saya dapat, saya bilang, Mbak, nanti mulai hari Sabtu kerja sama teman saya. Mbak itu bilang, nggak bisa Ustaz kalau hari Sabtu, harus hari Minggu mulainya. Kenapa kalau nggak bisa hari Sabtu? Karena saya diajarin tidak boleh awal kerja hari apa? Hari Sabtu. Nah, ini dari mana seperti ini? Kenapa tidak boleh mulai awal kerja hari Sabtu? Keyakinan yang salah. Makanya jadi pembantu terus seperti masalahnya. Oleh karenanya seorang tidak boleh berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak ada dalilnya. Tidak boleh kita sembarang berkeyakinan. Ya. Dan ini banyak di tanah kita. Contohnya yang di antara praktek daripada hal ini tatayur, seperti buku-buku primbon. Orang Jawa banyak tatkala ingin menikahkan anaknya, putranya dengan putri, maka dihitung ya kapan kamu lahir, maka dihitung dengan hitungan tertentu. Akhirnya mereka mengatakan tidak boleh menikah pada bulan ini, ditunda pada bulan sekian ya. Ini tidak benar, ini juga merupakan kesyirikan yang harus dijauhi oleh masyarakat ya. Maka kita bersihkan akidah kita dari namanya tatayur. Kita yakin bahwasanya ya segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berkeyakinan angka ini mendatangkan sial, tempat seperti ini mendatangkan sial ya. Kemudian suara ini mendatangkan kesialan. Ini semua tidak pernah diajarkan dalam syariat. Bulan ini mendatangkan sial, ini juga tidak boleh kita yakini. Kita meyakini bahwasanya seluruh bulan adalah bulan yang baik, seluruh waktu adalah waktu yang baik, tidak mendatangkan kesialan kecuali maksiat yang kita lakukan. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syirik kecil adalah pergi ke dukun dan bertanya-tanya kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, jadi syariat membedakan antara membenarkan dukun dan hanya sekedar bertanya kepada dukun. Kalau membenarkan perkataan dukun, maka ini bisa keluar dari Islam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya kepada dukun dan membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yaitu apa? Dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Ya, oleh karenanya berbahaya kalau kita datang kepada dukun, kemudian dukun meramalkan tentang masa depan, kita benarkan, maka kita telah kafir kepada Al-Qur'an.
Karena tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk kedua, sekedar tanya-tanya ingin tahu ya, maka ini pun tidak boleh. Rasulullah SAW menutup segala pintu-pintu, tidak boleh kita ke dukun sama sekali. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya-tanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya, jadi dia wajib untuk salat, namun selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun tidak dia benarkan, dia sekedar tanya-tanya, pasti akan timbul sesuatu di hatinya. Ya, saya contohkan, contohnya yang semisal dengan dukun adalah ramalan bintang. Ramalan bintang maksudnya barang siapa yang lahir bintang Sagittarius, bintang Scorpio, dia buka, misalnya dia buka majalah ada ramalan bintang. Ternyata dia bulan bintangnya Sagittarius. Dia buka nasib orang yang bintangnya Sagittarius bulan depan, maka dia baca. Enggak benar, dia enggak percaya. Ditulis situ bulan depan orang yang bintangnya Sagittarius ekonominya susah, sering diomelin istri misalnya. Kemudian dia tutup, saya tidak percaya. Benar, ternyata bulan depan dia diomelin istri. Maka hatinya mulai apa? Terikat. Ini bahaya. Padahal kebetulan saja dia diomelin apa istri, tidak ada hubungannya dengan Sagittarius atau Scorpio dan yang lainnya. Makanya syariat menyuruh kita untuk tidak boleh lihat-lihat sama sekali, karena hati ini lemah. Nanti kalau kita tanya sama dukun meramal sesuatu, benar kan dukun itu pernah ngomong? Hanya apa? Kita terikat dengan dukun tersebut. Makanya dalam Islam dukun itu dipenggal, tukang sihir itu dipenggal dalam Islam. Kata Nabi SAW, "Haddus sahir darbatun bisayf." Hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya. Ini dipraktikkan di pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena dukun ini hanya bikin masalah, bikin gelisah masyarakat, nyantet sana, nyantet sini, sihir sana, sihir sini ya. Dan membuat orang ingin cari jalan pintas, tidak ingin berusaha sebagaimana seharusnya, tidak bertawakal kepada Allah, tawakal kepada dukun, dan bikin kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sampai saya pernah beberapa tahun lalu saya ngisi pengajian di Masjid Nabawi, ada seorang datang kepada saya pas musim haji. Dia bilang, "Ustaz, saya ini ada masalah dengan keluarga." Saya tanya, "Ada masalah apa?" "Mereka menuduh saya mencuri barang mereka." "Kok bisa demikian?" Kata dia, ada barang mereka, keluarga istri, barangnya hilang, entah emas entah apa, hilang. Akhirnya mereka pergi ke dukun, bertanya, "Pak dukun, ini ada emas kami yang hilang, siapa yang mencuri?" Maka Pak dukun pun meramal, kata Pak dukun, yang mencuri emas kamu itu orangnya gemuk dan berkacamata. Orangnya gemuk dan berkacamata. Kebetulan orang ini gemuk dan apa? Berkacamata. Akhirnya mereka pun mulai nuduh orang ini, sampai diboikot, sampai dituduh macam-macam, padahal tidak ada bukti. Ya. Tapi Pak dukun memang selalu, saya tidak berani nyebut nama, tapi saya tahu pencuri barang tersebut gemuk dan berkacamata. Saya bilang sama orang tersebut, kalau gitu bisa jadi saya juga pencurinya, karena sama-sama gemuk berkacamata. Ini bikin masalah, akhirnya silaturahmi terputus gara-gara orang seperti ini, dukun. Ya, gara-gara dukun-dukun seperti ini. Ini berbahaya, oleh karena Islam mengambil hukuman yang tegas bagi penyihir dan juga bagi para dukun. Tidak boleh praktik seperti ini. Saya pernah menghadiri 2 kali menghadiri di mahkamah di Madinah. Dukun dipanggil, disidang oleh hakim. Kenapa dukun ini dia bisa masukkan besi dari sini keluar di sini? Ini penyihir berarti. Dalam Islam dipenggal seperti ini. Beda kalau di tanah air kita dukun banyak dihormati. Ini bedanya dengan kalau kita berusaha menjalankan syariat Islam, hati-hati, dukun tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW melarang seorang pergi ke dukun sama sekali, bahkan yang sekedar bertanya-tanya tidak boleh. Nah, barang siapa yang bertanya-tanya kepada dukun, maka dia terjerumus dalam syirik kecil dan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dia tetap rajin sholat, namun tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara dia pergi ke dukun. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, Nabi SAW benar Allah beritahu kepada Nabi sebagian ilmu gaib, namun tidak semua ilmu gaib Rasulullah SAW tahu. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang Nabi tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Rasulullah SAW waktu Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung istrinya. Maka semalam suntuk, ini dapat dalam Sahih Bukhari, hadis ini dalam Sahih Bukhari di awal kitab Tayammum. Maka para sahabat mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha, semalam suntuk tidak ketemu. Sampai sebagian orang-orang mulai ngadu kepada Abu Bakar. Lihat Abu Bakar, gara-gara putrimu kita semalaman tidak dapat kalung tersebut. Sekarang sudah tiba waktu subuh dan kita belum berwudu. Akhirnya ternyata ada berkahnya. Gara-gara tidak ada air untuk berwudu, maka Allah turunkan ayat tentang tayammum.
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak dapat air, maka silakan bertayamum. Akhirnya itulah sebab kenapa kita dibolehkan tayamum, asalnya gara-gara hilangnya kalung Aisyah, mereka mencari semalam suntuk tidak ketemu. Rasulullah SAW juga tidak tahu di mana kalung tersebut. Ada Abu Bakar nyari, ada Umar nyari, ada Utsman, ada Ali, orang-orang yang dijamin masuk surga nyari kalung tersebut tidak tahu. Dan Rasulullah SAW tidak minta tolong kepada jin untuk nyari kalung tersebut. Akhirnya tatkala sampai pagi hari tidak ketemu kalung tersebut, akhirnya beranjaklah mereka pergi dari tempat tersebut karena kalungnya tidak ketemu. Ternyata waktu mereka pergi dan ontanya Aisyah berdiri, baru ketemu kalungnya. Kalungnya ternyata di bawah onta. Ini sama apa? Onta. Makanya dicari-cari nggak ada apa. Ini dalil Rasulullah SAW tidak tahu tentang ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib, kalung istrinya dimanapun dia tidak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala perang Khaybar, Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi dalam Sahih Bukhari. Ternyata wanita Yahudi tersebut beri makanan berupa kambing yang dikasih racun. Dan wanita tersebut bertanya, mana bagian kambing yang disuka oleh Nabi SAW? Disebutkan zira itu bagian paha kambing. Dia kasih racun paling banyak di situ. Maka Rasulullah SAW pun makan kambing tersebut bersama sebagian sahabat yang lain. Sebagian sahabat yang lain makan dan menelannya. Rasulullah SAW tatkala menggigit, tahu-tahu kambingnya berbicara, ini masmumah. Wahai Nabi, sesungguhnya saya ini beracun. Maka Rasulullah SAW buang, namun terlanjur sudah masuk sebagian sarinya. Ya. Dan Nabi tidak tahu kalau itu ada apa? Ada racunnya. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi akan tahu, oh ini ada racunnya. Kalau Allah tidak beritahu, Nabi SAW tidak tahu. Oleh karena di antara sebab kenapa Nabi SAW meninggal dunia, gara-gara bekas racun tersebut ternyata sempat masuk sarinya ke dalam Nabi SAW sehingga nampak merah di leher Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW 3 tahun berikutnya meninggal gara-gara racun tersebut. Rasulullah SAW sampaikan kepada Aisyah, saya masih mendapati bekas racun tersebut. Dan itu sebab kenapa Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, maka Rasulullah SAW tidak akan kalah dalam perang Uhud. Ternyata Rasulullah SAW kalah, terluka, gigi beliau patah, sampai berlumuran darah wajah beliau, sahabat beliau meninggal dunia, 70 orang meninggal, pamannya meninggal dunia. Rasulullah SAW tidak tahu kenapa terjadi di masa depan. Waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai pezina, dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal Rasulullah. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina. Rasulullah SAW tidak tahu. Sebulan penuh Rasulullah SAW bingung suami istrinya berzina atau tidak. Sampai-sampai dalam Sahih Bukhari Nabi datang kepada istrinya Aisyah. Nabi berkata, wahai istriku Aisyah, kalau kau berdosa ngaku dan minta ampun, Allah akan ampuni engkau. Tapi kalau kau tidak berdosa, Allah akan bela engkau. Berarti dia ragu. Setelah itu baru turun ayat menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina dalam surat An-Nur. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu masa depan, masa sekarang pun tidak tahu kalau istrinya hilang di mana, masa lalu pun istrinya berzina atau tidak, beliau tidak tahu kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena jangan percaya sama dukun kalau bilang saya tahu masa depan, apa yang terjadi, ini tidak boleh kita percaya sama sekali dan dilarang kita datang kepada dukun. Kalau sekedar bertanya-tanya saja sudah tidak diterima salat kita selama 40 hari. Dari para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Seorang berkata demi Muhammad, tidak boleh. Demi orang tua saya, demi nenek moyang saya, ini syirik. Yang hanya kita boleh bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah seperti demi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah, tidak jadi masalah. Atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan makhluk, bersumpah dengan Nabi SAW, bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan nenek moyang, ya ini semua tidak diperbolehkan. Makanya waktu para sahabat sering bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah, maka Rasulullah SAW tegur, Rasulullah SAW suruh tambah wa Rabbil Ka'bah, demi yang punya apa? Ka'bah. Karena kalau demi Ka'bah saja ini syirik, ya. Dan ini adalah kesyirikan. Di antara syirik kecil juga yang harus kita hindari, yaitu kita tidak mengatakan kalau bukan karena si fulan kita bakalan sakit. Kalau bukan karena dokter si fulan mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini tidak boleh. Segala kenikmatan yang kita dapatkan kita sandarkan kepada Allah. Kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab si fulan mungkin saya sudah meninggal dunia. Kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi mungkin pencuri sudah bunuh saya, misalnya. Tidak boleh kita langsung mengatakan kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena bapak fulan, kalau bukan karena ya misalnya dokter fulan. Ini semua tidak boleh karena tatkala itu kita butuh pengakuan terhadap Allah. Kita berdapat kenikmatan ditolong oleh Allah. Malah kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kita dapat kenikmatan langsung kita sandarkan kepada Allah, kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter atau dengan sebab pejabat misalnya atau dengan sebab polisi, maka mungkin kita sudah celaka.
Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian bentuk-bentuk syirik kecil yang hendaknya kita jauhi ya, agar kita memurnikan tauhid kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang bersih, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.